diberi kesempatan hidup yang keempat, apa yang berubah dengan sebelum-sebelumnya nih? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ini Pak Dahlan, jadi sekarang usia berapa nih? Bagaimana? Usianya jadi berapa sekarang Oh, ini? saya udah tua sekali ya. Saya tahun depan ini sudah 70 tahun, Nak. 70 tahun. Saya dengar Ya. ini umur-umur yang keberapa nih? Katanya sudah beberapa kali mau udahan. Nah, tapi diberi kesempatan terus ya. Pak Dahlan kan sudah beberapa kali seperti yang kritis mau berakhir, tapi ternyata diberi bonus lagi, diberi bonus ini lagi. ini hidup yang keempat, Nak. Keempat ya. Yang pertama karena saya terkena kanker hati. Jadi hati saya udah penuh dengan kanker. Waktu itu tidak ada jalan lain kecuali harus ganti hati. Nah, saya pikir ya kita harus ikhtiar. Saya berikhtiar, hati saya diganti dengan hatinya orang lain. Kebetulan waktu itu, kebetulan saja dapat hatinya anak muda, umur 20 tahun. Sehingga umur saya sebetulnya kalau ditanya, tanya saya umur berapa, sebetulnya saya sulit menjawab. Karena hati saya sekarang umur 32 tahun. Badan saya umur 70 tahun depan. Nah, kemudian yang kedua, waktu saya eksperimen mobil listrik. Saya waktu itu mencoba mobil listrik turun Gunung Sarangan, kampungnya Pak Pri itu. Nah, turunnya tajam sekali sehingga remnya waktu itu ada masalah. Dan saya lihat di depan sana banyak orang. Saya berpikir cepat daripada saya nanti nabrak orang. Lebih baik mobil ini saya tabrakkan gunung. Saya tabrakkan tebing maksud saya. Sehingga saya banting setir, saya tabrak tebing di Sarangan itu. Dan mobilnya hancur, tetapi alhamdulillah saya tidak apa-apa. Nah, yang ketiga, Ramadan 3 tahun yang lalu, waktu itu saya bersama anak, cucu, menantu bertekad bahwa inilah pertama kali lengkap seluruh anak, cucu, menantu mau umroh. Biasanya kami umroh selalu tidak bisa bersama-sama. Nah, sehingga kami berangkat 12 bersama-sama. Nah, begitu kami ke Madinah dulu, dan ketika sampai di Madinah, setelah 2 hari, kami siap-siap berangkat ke Mekah. Tiba-tiba dada saya sakit sekali, punggung saya sakit, dan saya sulit sekali bernafas, tersengal-sengal sekali. Akhirnya saya bilang kepada anak saya bahwa saya kena serangan jantung, supaya saya dibawa ke rumah sakit di Madinah ini. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit, kemudian tiba di rumah sakit, saya langsung bilang ke dokter, pakai bahasa Inggris, "Dok, saya ini kena serangan jantung." Maksud saya supaya dokter ambil perhatian. Kemudian dokter tanya, "Apakah Anda dokter?" Saya bilang, "Saya bukan dokter." "Kok tahu kalau kena serangan jantung?" "Saya baru punya ponakan yang meninggal seminggu yang lalu, dan itu rasanya seperti ini. Jadi saya bayangkan ini kena serangan jantung." Nah, akhirnya berhasil saya langsung ditangani, dipasangi segala macam alat yang kaitan dengan jantung, tetapi dokter mengatakan jantung Anda excellent. Jadi Anda tidak perlu di rumah sakit, Anda pulang saja ke hotel. Saya bilang nggak bisa, saya ini sulit sekali bernafas. Kalau nggak ndangak begini nggak bisa bernafas. Sehingga saya minta paksa di rumah sakit. Dia bilang nggak bisa, terlalu banyak pasien di musim umroh Ramadan ini. Anda harus pulang ke hotel. Nggak mau, saya bilang. Ini sakit sekali. Kemudian saya disuntik, nggak tahu disuntik apa, mungkin yang penenang itu, tapi nggak bisa tidur juga. Dan akhirnya saya disuntik lagi penenang dengan dosis yang lebih tinggi, dan saya dipaksa suruh pulang. Akhirnya saya pulang ke hotel, dan begitu sampai di hotel dekat Masjid Nabawi itu, saya muntah luar biasa banyaknya. Dari situ baru saya agak lega, tetapi tetap saya sulit bernafas. Akhirnya anak-anak saya memutuskan, sudah Bapak tidak usah ke Mekah, Bapak pulang ke Surabaya, masuk rumah sakit di Surabaya. Akhirnya saya dan istri kembali ke Surabaya, anak-anak, cucu, menantu meneruskan ke Mekah. Di Surabaya saya langsung masuk rumah sakit, dan
Ditangani 3 hari di rumah sakit itu tidak ditemukan sakit apa. Akhirnya teman saya yang di Singapura memaksa saya untuk ke Singapura. Saya ke Singapura, baru sana diketahui bahwa ternyata pembuluh darah saya, pembuluh darah utama itu pecah, yang disebut aorta dissection. Dan dokter mengatakan bahwa saya sangat beruntung karena tidak meninggal waktu di Madinah atau tidak meninggal waktu dalam penerbangan. Ya saya alhamdulillah, dan ini mau diapakan? Dia bilang ya harus dibedahi semua, katanya begitu. Tapi kemudian diperiksa lagi, akhirnya hanya dilakukan penggantian pembuluh darah. Jadi hati saya ini sudah bukan milik saya, pembuluh darah saya sepanjang setengah meter, itu sudah bukan milik saya lagi, semuanya sudah artificial. Dan tetapi yang hati bukan artificial, hati beneran, cuma hatinya orang lain. Jadi ini saya hidup yang keempat, mudah-mudahan barokah, mohon harus. Amin, amin.